satu Roy Martin selalu bertopi sekarang. Ada Pak Narko. Ada Pak Narko, Jenderal Narko, Pak Muryono, Ya. Pak Isma Muryono, ya. Nah, kemudian ada teman-teman semua, ada Ya. Pak Ada Topo, ada komandan pasukan khusus pengawal presiden. Sebutkan namanya atau enggak terserah. ya, Letkol Borlap. Oh, Jadi dari Kopassus juga. ya. Nah, jadi kalau SP3 ini sebenarnya barang lama. Oke. Jadi SP3 bukan barang baru. Kalau dibilang sekarang harus RJ baru namanya SP3, Nah, saya mau berpantun. Wah, ini bukan kalau makan minum, jangan minum di air keran. Betul. Nanti badan jadi tepal. Betul. Nanti ini dokter beneran beda sama responsif bipar. Jadi begini, kalau cuma mengandalkan RJ baru bisa SP3, itu saya bilang buah kecapi, sayur lo deh, capek deh. udah ya. Ya. Jadi kalau yang namanya SP3 itu barang lama dari dulu. Kalau zaman UHAP yang lama itu ada yang namanya tidak cukup bukti, kemudian bukan perkara pidana, dan karena demi hukum. Demi hukum ini banyak. Ada yang karena tersangkanya meninggal dunia, berhalangan tetap, ya. Kemudian juga ada demi hukum karena daluarsa. Nah, kemudian juga ya, perluasan pra peradilan itu penetapan tersangka itu dicabut. Kemudian adanya pelanggaran-pelanggaran. Nah, itu banyak yang menjadi cikal bakal SP3. Jadi SP3 ini banyak sekali. Nah, bahkan bukan SP3, SP2 lidik sekarang dikenal. Jadi ada kekeliruan penerapan hukum. Nah, contohnya, ada satu kasus, ada orang yang bukan orang perbankan dilaporkan pasal perbankan. Kemudian terjadilah gugatan perdata. Ternyata yang dilaporkan malah menang perdatanya. Ya, siap-siap SP2 lidik. Nah, itu kan SP2 lidik cikal bakal SP3. Dan saya harus terus terang bilang, SP2 lidik itu juga jajaran Polda. Kedua itu Surat penghentian penyelidikan. Sama dengan SP3 tapi di tahap penyelidikan. Meskipun zaman dulu kita nggak kenal itu belum, tidak ada di tahap. Tapi oke lah, itu salah satu. dipraktekkan para skrim Mabes Polri kemarin. Betul. Nah, tapi karena apa? Kalau yang namanya penyelidikan belum sampai naik ke pidana, belum naik ke penyidikan, itu karena tidak ada unsur pidana. Nah, ketika sampai unsur pidana, naik ke tahap penyidikan, disitulah mencari yang namanya tersangka. Kalau tersangka tidak ditemukan, dia harus dihentikan. Nah, jadi saya bilang sekali lagi, yang namanya SP3 itu tidak semata-mata mengandalkan RJ. RJ ini bahkan sebelum-sebelumnya hanya berlaku bagi perkara delik aduan. Jadi kalau yang bukan delik aduan, penyidik malah bilang silakan, ini perkara delik yang bukan delik aduan. Jadi apabila perkaranya sedang diproses penyidikan, di sini hanya menyatakan bahwa si korban tidak menuntut lebih jauh. Misalnya penipuan, meskipun penipuan ini ambivalen ya, bahwa kalau nggak ada pelapornya, nggak ada korbannya, ya susah ini sebenarnya diproses. Tapi penyidik bersikeras karena ini bukan delik aduan, tetap diproses, tapi akan memperoleh keringanan. Tapi kalau tidak ada unsur penipuannya, tidak terbukti, tidak cukup bukti, SP3 di situ. Jadi bukan RJ dasar hukumnya. Nah, RJ baru dikenal belakangan karena memang dari pihak kepolisian sudah membuat satu percobaan dalam percobaan untuk menjadi satu konsensus bersama. Kalau ada perdamaian buat apa sih?
Tapi RJ pun itu dibatasi di kuap baru. Ya, dengan ancaman yang 5 tahun ke atas ya nggak bisa. Di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun. Jadi intinya ya RJ nggak bisa RJ-an. Kayak dokter nggak bisa dokter-dokteran. Nggak bisa. Nah, betul. Jadi ini kayaknya sekarang lagi tren dipaksakan RJ. Jadi sekali lagi RJ bukan adalah dasar SP3. RJ hanya salah satu alasan untuk SP3 bisa, tapi tidak bisa dilakukan dengan membabi buta. Gitu. Sekali lagi, kalau memang dibilang kalau minta SP3 harus dilakukan dengan RJ, ya itulah karena tadi Pak Bensai capek deh. Ya, terima kasih.